Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merta Simbolon SPD MPD, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Fisika Universitas Musamus. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika 2. Pemaparan mata kuliah ini menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, dan materi pembelajarannya. Selanjutnya, pada bagian interaction, saya akan memaparkan model dan metode yang digunakan pada mata kuliah ini dan bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya, pada bagian assessment, saya akan memaparkan sistem penilaian mata kuliah yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Mata kuliah Fisika 2 merupakan lanjutan dari mata kuliah Fisika 1 yang dikontrak pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Adapun pembagiannya, 2 SKS digunakan untuk teori dan 1 SKS digunakan untuk praktikum. Tujuan dari mata kuliah ini adalah membekalkan pengetahuan konsep dasar fisika kepada mahasiswa sehingga mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus digunakan dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fisika. Adapun CPL pada mata kuliah ini berjumlah 11 yang kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam fisika menggunakan konsep dan teori yang dipelajari secara kritis, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang eksperimen sederhana dalam fisika sesuai dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Dari ketiga CPMK ini kemudian dijabarkan menjadi 8 sub CPMK yang dibagi dalam 16 pertemuan, di mana 2 diantaranya akan digunakan untuk pertemuan UTS dan juga UAS. Untuk 14 pertemuan tatap muka berikutnya akan membahas beberapa materi, diantaranya suhu dan kalor, termodinamika, kelistrikan, kemagnetan, gelombang bunyi, optik, fisika modern, dan pengenalan teori kuantum atom. Adapun bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu Fisika Dasar untuk Universitas Karangan Halide dan Fisika Dasar 2 yang ditulis oleh saya sendiri bersama dengan tim. Selain menggunakan bahan ajar, saya juga menggunakan beberapa artikel ilmiah sebagai referensi tambahan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning, problem based learning, dan project based learning. Sedangkan untuk metode pembelajarannya menggunakan ceramah, diskusi, dan tentunya eksperimen. Sistem penilaian pada mata kuliah ini telah disepakati antara dosen dan mahasiswa pada saat melakukan kontrak perkuliahan. Adapun bobot penilaian yang disepakati yaitu UTS bernilai 25%, UAS 25%, tugas mandiri 15%, laporan praktikum 20%, serta penilaian sikap, keaktifan, dan kehadiran 15%. Untuk UTS dan UAS, penilaian menggunakan instrumen soal uraian. Untuk tugas mandiri, telah dibuat rancangan tugas pada tiap pertemuan. Untuk laporan praktikum sudah ada panduan penulisannya. Selanjutnya untuk penilaian sikap, keaktifan, dan kehadiran dinilai menggunakan rubrik penilaian. Hasil evaluasi ini sendiri akan bisa dilihat oleh tiap mahasiswa di akunnya masing-masing, yaitu simakan pada akhir semester. Berikut akan disajikan video pembelajaran tatap muka dengan materi suhu dan kalor pada pertemuan 1 sesuai dengan RPS. Adapun model yang digunakan yaitu problem based learning. Dosen memaparkan materi dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, serta di akhir pertemuan diberikan penugasan mandiri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih untuk kehadiran hari ini ya.
suatu benda. Oke, ya, bagus. Nah, tapi yang sudah kita pelajari pengertian suhu itu ada dua kategori ya, secara makroskopis ya, satu lagi ya, secara mikroskopis. Yang tadi yang disebutkan secara apa? Makro. Ya, secara makro ya. Sekarang siapa yang bisa melengkapi secara mikroskopisnya? Oke, jadi silakan deh. Baik, izin menjawab Ibu. Kalau definisi suhu sendiri secara mikroskopis itu kecepatan gerakan partikel pada suatu benda. Apabila partikel tersebut bergerak secara cepat, maka suhunya akan semakin meningkat. Sekian, terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya. Ini merupakan lanjutan daripada suhu, ya. Yaitu topik utamanya adalah kalor dan perubahannya. Nah, kita awali dari materi kalor. Nah, untuk materi kalor ini ada dua pertanyaan besar yang harus terjawab
bahwa kalor itu merupakan perpindahan energi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke, bagus ya. Nah, jawabannya sudah sangat tepat bahwa perpindahan energi dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Oke, pertanyaan pertama terjawab. Nah, kita sekarang ke pertanyaan yang kedua. Ini jadi juga tadi sudah kita bahas. Pertama melalui gambar ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perpindahan kalor? Siapa yang bisa coba kasih pendapat? Oke, Anci silakan. Perpindahan kalor terjadi pada benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Oke, terima kasih Anci ya. Jawabannya sangat tepat. Jadi kelihatan masih fokus ya. Nah, jadi perpindahan energi tadi hanya bisa terjadi dari suhu benda yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, inilah konsep dasar kalor tadi. Sekarang kita hubungkan tadi ketika kamu menyentuh besi, ada muncul perasaan dingin. Nah, dari mana perasaan dingin itu? Ketika kita menyentuh besi, suhu yang lebih tinggi mana? Besinya atau jari? Jari. Ketika kita merasakan dingin, sebenarnya itu karena jari kita kehilangan energi. Ketika jari kita kehilangan energi, maka suhunya meningkat atau menurun? Menurun. Kan sudah kehilangan energi, berarti suhunya akan menurun. Ketika suhu pada bagian ujung jari kita yang menyentuh besi itu menurun, maka muncullah sensasi dingin. Sebaliknya ketika menyentuh daging, kondisinya sekarang mana yang lebih hangat? Dari kita atau ini? Mana yang lebih panas? Kita menyentuhnya panas, no? Dari. Oke, dari lebih panas daripada jari. Kenapa kita rasakan panas? Karena suhu yang lebih tinggi tadi daging. Lalu dialirkan tadi atau dipindahkan sejumlah energi ke ujung jari. Penambahan jumlah energi mengakibatkan kenaikan suhu yang kenaikan suhu tadi sehingga kita merasakan ada sensasi panas. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat hitungan matematis pada kalor. Nah, selama tadi kan kita hanya membahas konsep dasarnya. Tapi ketika misalnya kita ingin tahu berapa besarnya kalor yang kita butuhkan untuk memanaskan sesuatu dari suhu sekian sampai sekian begitu, kita pasti butuh hitungan matematis. Nah, untuk menghitung berapa besarnya kalor yang kita butuhkan, kita bisa pakai persamaan I sama dengan M dikali D dikali D. Awalnya dari I, apa itu I? Satuannya joule. Oke, apa itu M? Massa. Oke, apa itu C? Kalori. Oke, dan yang terakhir dapat T? Perbedaan suhu. Jadi ini persamaan matematis yang bisa kita pakai untuk menghitung seberapa besar kalori yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya pengaruh kalor ini terhadap benda. Ketika misalnya benda kita berikan kalor sekian joule, nah apa saja pengaruhnya? Di sini ada 3 pengaruh utama. Kita mulai dari yang pertama, ternyata kalor itu bisa mengubah suhu benda. Tadi di awal kita sudah review ulang yang telah kita pelajari mengenai suhu. Kenaikan suhu benda diakibatkan oleh gerakan apa tadi? Gerakan semakin cepat. Gerakan partikel yang semakin cepat. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kalor. Contohnya misalnya ketika kita memanaskan air, begitu ya. Ketika kita memanaskan air, nah kondisi partikel awalnya itu tidak terlalu cepat gerakannya. Lalu kita panaskan, kita berikan kalor.
Itu untuk kalor yang bisa mengubah suhu. Sekarang kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kalor bisa mengubah wujudnya. Nah, ternyata kalor itu bisa mengubah wujud atau bentuk benda, ya. Bagaimana caranya dia bisa mengubahnya? Lagi-lagi kita akan membahas di sini mengenai partikelnya, ya. Kondisi partikel benda. Contohnya, ya, kita mulai dari pemanasan zat yang padat dulu. Contohnya es. Nah, ketika kita memanaskan sejumlah es, perhatikan kembali kondisi partikel es. Bagaimana kondisi partikelnya? Padat, lalu ikatannya seperti pada gambar pertama ini. Padat dan sangat kuat. Itu sebabnya zat padat itu tidak bisa diubah bentuknya. Mereka sangat berikatan kuat. Istilahnya besi, gitu ya. Mereka itu besi sekali antar partikelnya. Nah, lalu bagaimana supaya besi ini bisa tegang? Ini juga bisa dipanaskan. Ketika kita panaskan, partikelnya mulai gelisah, sama seperti Buya kalau dikasih tahu yang jelek-jeleknya dia mulai gelisah. Ya. Lalu masih kurang, dia masih gelisah, masih panas lagi, masih tambah lagi. Akhirnya partikelnya tidak hanya gelisah, dia bergetar. Ya, tidak cukup, masih panas lagi, masih panas. Akhirnya dia pergi mencari orangnya, ya. Tidak mencari orangnya. Begitu juga dengan partikel. Ketika dipanaskan terus, kondisinya partikelnya itu bagaimana? Meninggalkan kelompoknya. Oke, sebelum meninggalkan kelompoknya, kondisi awalnya itu ketika partikel zat pada kita panaskan, apa yang terjadi? Kita panaskan terus-menerus. Partikelnya partikelnya memang berpecah, tetapi masih satu kelompok. Iya. Jadi yang awalnya besi memang sudah agak renggang, tapi masih tersisa. Oke. Nah, itu yang kita sebut dengan partikel pada zat cair. Makanya kalau kalian perhatikan, zat cair itu mereka itu bisa berubah bentuknya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Mereka seperti seolah-olah masih besi, tapi sebenarnya sudah ada kerenggangan di antara mereka. Seolah-olah masih besi. Oke, tidak cukup sampai di situ. Bagaimana kalau kita kasih gas lagi, ya? Gas lagi, panas lagi. Masih tidak kalian kok masih panas? Iya. Itu bakat alami tanpa dipelajari. Oke, kita masih panas lagi. Yang tadi yang partikelnya memang sudah meninggalkan, sudah berpencar, tetapi masih dalam satu kelompoknya, kita kasih panas lagi. Akhirnya bagaimana kondisi partikelnya? Dia bisa keluar kelompoknya. Ya, itulah yang terjadi pada gambar berikut ini. Pada gambar yang ini itu tadi partikel pada benda cair. Sudah agak merenggang, tapi masih dalam satu sirkel. Coba lihat gambar yang berikutnya. Karena kita kasih panas lagi, maka pada akhirnya partikel itu meninggalkan kelompoknya, meninggalkan sirkelnya, gitu ya. Dia sudah tidak kuat lagi, ya. Dia sudah putus asa. Akhirnya dia meninggalkan kelompoknya, bergerak ke segala arah, ya, bergerak ke segala arah. Nah, kondisi partikel seperti ini, inilah yang kita kenal dengan partikel zat apa? Gas. Jadi kalau kita lihat tadi ada berapa perubahan. Yang pertama pada jadi gas. Jadi perubahan wujud itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bisa dijelaskan secara fisika, secara fisik. Kenapa zat bisa berubah? Karena suntikan partikelnya itu yang bermasalah tadi. Nah, kemudian kalau kita dinginkan tadi seperti air, nah kita dinginkan di dalam kulkas, bagaimana kondisi partikelnya? Dia merapat lagi. Sudah dingin toh? Nah, sama dengan ini. Kalau dikasih damai itu beda lagi toh? Oke. Nah, ini untuk pengaruh kalor yang dapat mengubah wujud benda. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke.
Oke, ada. Oke. Silakan Ibu. Tadi kan perubahan es menjadi cair kalau diberikan panas ya. Nah, kalau es krim yang kita pegang itu kan bisa meleleh. Nah, itu sumber kalornya dari mana? Oh iya, pertanyaan sangat bagus ya. Tapi sebelum saya yang menjawabnya, nah, kita kan sudah belajar konsep kalori ya. Siapa yang ingin mencoba dulu membantu Indri? Oke, kasih penjelasan ya. Menjawab ya Bu, yang dari Indri. Jadi itu ketika es krim cair, meskipun tidak ada api atau penambah, bisa jadi itu dari ini yang berlepas suhu di lingkungan. Oh iya, yang panas. Oke. Nah, jadi jawaban sangat bagus ya, Kak Siti. Nah, saya pertegas lagi. Sumber kalori itu bukan hanya api. Nah, yang penting sesuatu yang menghasilkan panas itu sudah menjadi sumber kalori. Misalnya panas matahari ya. Ketika matahari pada siang hari bersinar, maka lingkungan di sekitar kita menjadi panas, toh? Nah, jadi sumber kalori itu bukan hanya api. Nah, pertanyaan ini tadi tidak ada sumber kalorinya, tapi kenapa bisa meleleh? Ada sebenarnya, tapi tidak kelihatan ya. Yaitu kondisi lingkungan. Dan ini mengerti? Oke. Nah, itu tadi mengenai kalori yang dapat mengubah wujud benda. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu kalau bisa menyebabkan benda memuai. Oke, sudah pernah dengar istilah memuai? Sudah belajar ya? Ketika dia siapa pasti kata memuai sudah sangat sering dengar. Ketika kita mendengar istilah memuai, pasti hal pertama yang ada muncul dalam pikiran kita adalah iya, pertambahan ukuran. Baik itu ukuran panjang, ukuran volume-nya, ya. Ada terjadi pertambahan ukurannya tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana ukuran itu bisa bertambah begitu? Bagaimana dia bisa bertambah? Nah, lagi-lagi selama kita bicara mengenai kalori itu, maka kita akan lihat kondisi partikelnya. Nah, perhatikan sekarang gambar balon yang ada di sini. Gambar pertama itu masih kecil, ya. Nah, dengan kondisi perhatikan partikelnya itu masih pendek digambarkan, begitu. Nah, ketika di sini partikelnya masih dalam kondisi tenang di dalam udaranya, udara di balonnya, ya. Lalu udara di balonnya kita panaskan. Lagi-lagi kalau kita panaskan pasti partikel bergerak dan bergelisah dan bergerak. Apalagi kalau gas, partikelnya kan sangat rendah, ya, sehingga mereka sangat bergerak bebas tadi. Ketika partikelnya bergerak bebas, dia akan menumpuk ke segala arah. Nah, tumbukan ke segala arah itu menyebabkan sesuatu perubahan. Nah, sesuatu perubahan. Nah, perubahannya apa? Seperti balonnya menjadi bertambah besar. Oke, bertambah besar. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari konsep pemuaian. Contoh lainnya misalnya, kalau pernah kalian perhatikan, sambungan rel kereta api dibuat bagaimana? Mepetkah atau dibuat celah? Ada celah, ya. Antara baja yang satu dengan baja yang lain itu dibuat celah. Nah, pertanyaannya kenapa harus dibuat celah? Kenapa tidak dikasih rapat saja? Ada yang bisa menjawab kenapa dibuat celah, tidak dibuat rapat? Oke, Astiti, silakan. Jadi rel kereta api itu dikasih celah itu dia pada saat siang hari itu kan suhunya panas. Nah, pada saat siang hari suhunya panas itu biar rel kereta apinya pada saat semua itu tidak jadi besinya tidak berlangsung bajanya tidak berlangsung. Oke, jawabannya sangat bagus ya dan sangat tepat. Nah, untuk konsep dari pengaruh kalori terhadap benda kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum ditutup ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke. Nah, untuk mengulang kembali secara yang disebut kesimpulan pengertian kalori. Selain tadi yang sudah menjawab pengertian kalori, kata Hanif, siapa yang bisa? Oke, ini silakan. Jadi setelah kita membahas, menurut saya kalori merupakan perpindahan energi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, itu sangat baik ya. Lalu siapa yang bisa mengulang pengertian pemuaian? Angkat tangan. Pengertian pemuaian. Oke, nanti. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu benda dikarenakan adanya kalori. Tambahan ya, sangat baik. Nah, untuk pelajaran kita cukupkan sampai hari ini. Tidak ada lagi
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hadirat hari ini. Jangan lupa tetap hadir di setiap perkuliahan ya. Semuanya. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.